Hello guys, kembali lagi bersama saya Dudi Marius Tanggang di channel YouTube saya kali ini. Baiklah, sekarang saya akan memberitahu teman-teman bagaimana mengestimasi berbagai bentuk fungsional model ekonometrika. Sebelumnya, saya beritahu kembali kepada teman-teman bahwa judul skripsi yang akan saya analisis ke dalam bentuk model ekonometrika yaitu analisis pendapatan usaha tani padi dengan sistem terasi ring di Desa Pencong, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Goa. Adapun variabel yang saya gunakan dalam menganalisis ke dalam bentuk ekonometrika untuk variabel bebasnya X1 luas lahan, X2 jumlah bibit, dan X3 tenaga kerja. Sementara untuk variabel Y-nya merupakan jumlah produksi. Baiklah, mungkin kita langsung saja masuk ke aplikasi Shazam. Yang pertama, bentuk yang akan kita buat yaitu model linear berganda. Sebelumnya kita harus memasukkan instruksi analisis yang sesuai dengan model linear berganda. Instruksi yang pertama yaitu file 21. File 21 ini menunjukkan lokasi file dan nama file yang akan kita analisis. Untuk melihat lokasi file dan nama file, kita klik berkas, kemudian kita klik kanan pada data disk kita ke properties, kita copy location, kemudian kita pastikan di instruksi analisis file 21. Selanjutnya kita tambah garis miring untuk memberi batas antara lokasi dan nama file. Kemudian kita kembali ke properties, kita copy nama filenya. Baiklah, setelah itu kita masukkan instruksi selanjutnya. Sebelumnya saya sudah membuat instruksi selanjutnya, jadi tinggal kita copy pastekan saja ya guys. Oke, sudah. Selanjutnya kita klik tombol run. Hasil analisis yang muncul. Setelah itu kita copy instruksi analisis dan hasil analisis yang kita peroleh. Selanjutnya kita lihat apakah hasil analisis yang kita copy ke Microsoft Word, apakah dia sudah rapi atau belum. Apabila dia belum rapi seperti yang sudah saya paste ini, kita Ctrl A, kita ubah ukurannya menjadi 9 saja. Baiklah, hasil analisis sudah terlihat rapi, sudah pada tempat-tempatnya. Model selanjutnya yang akan kita buat adalah model tanpa konstanta, di mana pada model tanpa konstanta itu instruksi analisis yang akan kita masukkan itu hampir sama dengan model linear berganda. Perbedaannya hanya terdapat pada instruksi yang keempat, OLS, itu ada penambahan no cons. Sisanya instruksi yang lain sama.
Setelah instruksi kita masukkan, kemudian kita run. Hasil analisisnya muncul. Apa sih perbedaan model linear berganda dengan model tanpa konstanta? Kita lihat pada model linear berganda terdapat variabel konstanta khususnya untuk nilai estimate koefisien yang kita gunakan sebagai beta 0 atau konstanta dalam suatu model. Sedangkan pada model tanpa konstanta, nilai konstantanya tidak ada. Baik, selanjutnya kita copy instruksi analisis dan hasil analisis model tanpa konstanta. Hasil analisisnya juga kita copy. Baiklah, selanjutnya model yang ketiga yaitu model double log, di mana pada model double log ini memiliki bentuk umum yaitu YT sama dengan beta 0 XT, beta 1 EXP, ET. Kemudian setelah ditransformasi, bentuknya menjadi ln YT sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1T ditambah beta 2 ln X2T ditambah beta 3 ln X3T ditambah ET. Baiklah, untuk membuat bentuk model double log, yang pertama kita harus memasukkan instruksi analisisnya. Instruksi analisisnya sama, saya sudah membuatnya sebelumnya. Mungkin langsung saja kita copy saja ya. Pada bentuk double log itu ada penambahan instruksi, beda dengan model linear berganda atau model tanpa konstanta. Bentuk double log itu ada penambahan JNR, dan kemudian ada lognya di instruksi analisis tersebut. Setelah instruksi analisis kita masukkan, kemudian kita run. Muncullah hasil analisis seperti ini. Baiklah, setelah kita peroleh hasil analisis, kita kemudian copy instruksi analisisnya seperti yang kita lakukan pada model linear berganda dan model tanpa konstanta. Kemudian hasil analisisnya juga kita copy. Bentuk dari kopian kita dari aplikasi Shazam ke Microsoft Word ini kan kurang rapi. Jadi kita kecilkan ukurannya supaya bentuknya bisa menjadi rapi. Kita bikin 9 saja ya. Kita lanjut. Model yang keempat yaitu model eksponensial log linear. Bentuk log linear berawal dari bentuk fungsional eksponensial, yaitu bentuk model ekonometrika di mana variabel dependen merupakan fungsi eksponensial dari variabel independennya. Bentuk umum dari model eksponensial yaitu YT sama dengan EXP dalam kurung beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah ET. Agar dapat diestimasi hasil analisisnya, bentuk umum tersebut kemudian ditransformasi dan menjadi
ln YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah ET. Pada bentuk log linear, yang dirubah ke dalam bentuk log hanya variabel dependen saja, yaitu variabel Y. Jadi, instruksi analisis yang sebelumnya, instruksi analisis pada model sebelumnya, yaitu model double log, itu kan menggunakan variabel dependen dan variabel independennya. Namun, pada bentuk eksponensial itu hanya variabel dependen saja yang dirubah ke dalam bentuk log. Jadi, pada instruksi JENR LX1 sampai JENR LX3 itu kita hapus saja. Karena yang hanya diubah ke dalam bentuk log yaitu variabel dependen saja, jadi pada instruksi OLS pada LX1, LX2, LX3 itu kita rubah menjadi ke dalam bentuk linear. Jadi yang hanya ke dalam bentuk log itu hanya instruksi yang LY atau variabel dependen saja. Jadi untuk LX1 itu kita ganti X1T, LX2 itu kita ganti X2T, LX3 itu kita ganti X3T, dan setelah itu sisanya semua instruksi itu sama dengan instruksi analisis model sebelumnya. Kemudian kita run saja langsung. Muncul hasil analisisnya seperti ini. Selanjutnya kita copy instruksi analisis dan hasil analisisnya seperti yang kita perlakukan di model-model sebelumnya. Hasil analisisnya juga kita copy ya. Baiklah, jangan lupa untuk merapikan supaya hasil analisisnya tidak berantakan di Microsoft Word kita. Jadi kita ubah saja langsung ukuran tulisannya. Kita ubah ke 9. Baiklah, model yang kelima yaitu model semilog. Model semilog merupakan kebalikan dari bentuk fungsional eksponensial, di mana eksponensial variabel dependen merupakan fungsi linear dari variabel independen. Jika model ini ditulis ke dalam bentuk persamaan, bentuk umumnya yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah ET. Pada model semilog, kita perlakukan sama seperti model-model sebelumnya, yaitu merubah persamaan bentuk umum menjadi persamaan yang menggunakan log natural. Hasil transformasinya menjadi YT sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1T ditambah beta 2 ln X2T ditambah beta 3 ln X3T ditambah ET. Berbeda dengan model eksponensial yang memiliki variabel dependen dalam bentuk logaritma natural, model ini yang dirubah ke dalam bentuk logaritma natural adalah variabel independennya. Sehingga, jika ingin mengestimasi model ini harus merubah variabel independen yang awalnya berupa bentuk linear dirubah ke dalam bentuk log natural. Jadi, pada instruksi analisis di instruksi JNR LY log YT itu kita hapus karena kita hanya mengubah variabel independennya ke dalam bentuk log. Jadi ini kita ganti dengan LX1 sama dengan log X1T. Kemudian kita tambah lagi JNR sama
JNR LX2 sama dengan log X2T. Lagi yang terakhir JNR LX3 sama dengan log X3T. Baiklah, selanjutnya pada instruksi OLS juga kita rubah. Karena yang hanya kita ubah ke dalam bentuk log itu adalah variabel independennya, jadi pada variabel dependen, variabel Y itu pada variabel Y itu menjadi kembali ke bentuk linear, jadi YT. Sementara untuk instruksi X1T diganti dengan LX1 LX2 dan LX3. Kemudian kita run. Hasil yang muncul seperti ini. Setelah diperoleh hasil, kemudian kita copy instruksi analisis seperti model-model sebelumnya, kita pindahkan ke Microsoft Word. Hasil analisisnya juga kita copy ya. Jangan lupa dirapikan. Kita ubah ke ukurannya menjadi 8, 9 saja. Seperti yang model-model sebelumnya. Next, yaitu model resiprokal. Dalam model linear, variabel X sejajar dengan variabel Y. Namun, pada model resiprokal, variabel X yang digunakan dalam bentuk fraction atau pecahan yang diubah menjadi 1/xt. Shazam telah menyiapkan instruksi generate yang dapat digunakan untuk membentuk variabel baru sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya, dalam kasus ini, teman-teman ingin mengubah variabel X1T menjadi variabel 1/x1T dan variabel baru tersebut akan diberi nama AG. Yang perlu teman-teman lakukan, membuat instruksi pada kolom editor seperti ini. Generate AG sama dengan 1/x1T, yang artinya teman-teman membentuk variabel baru dengan bentuk 1/x1T yang diberi label AG. Begitu juga dengan variabel lainnya, variabel 1/x2T menjadi variabel TS, variabel 1/x3T menjadi variabel MP. Langsung saja kita langsung masuk ke kolom editor, kita ubah instruksi analisisnya. Pada kolom generate 1 itu kita ganti menjadi, kita hapus, kita ganti menjadi AG sama dengan 1/x1T. Pada yang kedua, LX2 kita ganti jadi TS sama dengan 1/x2T. LX3 kita ganti menjadi MP sama dengan 1/x3T. Selanjutnya, pada instruksi analisis OLS itu LX1, LX2, dan LX3 itu kita ganti dengan AG TS dan MP. Selanjutnya run. Hasilnya keluar seperti ini. Kemudian kita copy seperti model-model sebelumnya. Kita copy, kita pindahkan ke Microsoft Word. Begitu juga dengan hasil analisis. Ingat, dirapikan.
Model yang terakhir adalah model log inverse. Model log inverse merupakan gabungan antara bentuk fungsional eksponensial dengan resiprokal. Bentuk awal dari model ini adalah sebagai berikut. YT sama dengan EXP buka kurung kurawal beta 0 dikurang 1 per X1T beta 1 dikurang 1 per X2T beta 2 dikurang 1 per X3T beta 3 ditambah ET tutup kurung kurawal. Persamaan awal perlu kita transformasi terlebih dahulu agar dapat kita estimasi. Hasil transformasinya sebagai berikut. Ln YT sama dengan beta 0 dikurang 1 per X1T beta 1 dikurang 1 per X2T beta 2 dikurang 1 per X3T beta 3 ditambah ET. Langkah selanjutnya adalah merubah variabel YT ke dalam bentuk logaritma natural atau ln YT dan variabel X1T, X2T, dan X3T ke dalam bentuk variabel baru yang diberi label AG, TS, dan MP. Dengan demikian, instruksi lengkapnya sebagai berikut. Pada instruksi resiprokal, kita hanya menambah satu baris instruksi lagi, yaitu instruksi generate LY sama dengan log YT. Kenapa? Karena kita sudah mengubah variabel independen ke dalam bentuk variabel dependen ke dalam bentuk logaritma natural. Hanya pada instruksi OLS itu karena sudah kita ubah menjadi ke dalam bentuk mengubah variabel dependen ke dalam bentuk logaritma natural, jadi YT tadi kita ganti dengan LY. Setelah itu kita run. Hasil yang muncul seperti ini, kita perhatikan lagi apakah hasilnya sudah benar, apakah belum. Apakah masih ada yang error? Oh, ternyata tidak, hasilnya sudah keluar semua. Baiklah. Selanjutnya kita copy hasilnya tadi, instruksi analisis dan hasil analisisnya seperti model-model yang lain. Kita copy. Begitu juga dengan hasil analisisnya. Ingat, dirapikan. Baiklah, itulah tadi estimasi berbagai bentuk fungsional model ekonometrika. Saya harap teman-teman bisa memahaminya. Saya pamit, sampai jumpa kembali. Bye-bye.